2 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, setengah sendok teh baking powder, 60 gram butter atau mentega, 2 buah pisang matang, 3 sendok makan susu cair, kemudian ada walnut secukupnya ya teman-teman. Dan saya menggunakan kertas roti untuk alas cetakannya ya teman-teman, secukupnya saja. Yuk langsung saja membuat adonannya ya teman-teman. Di sini saya pecahkan terlebih dahulu 1 butir telur, saya kocok di dalam mangkok hingga merata, kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya mau mixer gula pasir dan juga butternya ya teman-teman, sekitar 2-3 menit. Saya menggunakan kecepatan tinggi ya teman-teman. Dan seperti ini. Kemudian saya masukkan telur sedikit demi sedikit ya teman-teman. Saya tidak campur semuanya seluruhnya, saya sedikit-sedikit saja, step by step. Sebenarnya bikin banana cake ini tanpa mixer juga bisa ya teman-teman. Kalian bisa aduk dengan menggunakan itu apa namanya, yang adonan itu pakai tangan itu ya teman-teman, itu bisa. Dan ini saya takarannya cuma sedikit, jadi harus diangkat supaya adonannya itu lebih bagus ya teman-teman, karena ini ukuran mixernya itu seharusnya kan bukan yang ukuran kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi menurut saya itu lebih enak pakai tangan, diaduk pakai tangan gitu ya. Berhubung di rumah majikan ada mixer, jadi saya menggunakan mixer supaya lebih cepat ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan kecepatan tinggi. Saya mixer selama kurang lebih 1-2 menit. Kemudian masukkan pisangnya, saya mixer juga, atau bisa juga dengan menggunakan garpu ya teman-teman. Jadi nggak harus di mixer. Kalau kita nggak menggunakan mixer, kita hancurkan pisangnya dengan garpu atau sendok, nggak apa-apa ya teman-teman. Aduk selama kurang lebih 1-2 menit saja. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, kemudian saya matikan mixernya, lalu saya angkat. Selanjutnya saya akan memasukkan tepung terigu, dan sebelumnya tepung terigu ini sudah saya campur dengan baking powder ya teman-teman. Kemudian saya ayak-ayak sedikit demi sedikit biar tidak bergerindil ya teman-teman. Kalau teman-teman mau juga bisa semuanya langsung tanpa diayak juga boleh. Ayak sampai terigunya semuanya selesai ya teman-teman. Kemudian saya aduk pelan-pelan, tidak perlu menggunakan tenaga, pelan-pelan saja. Aduk sampai semua adonan tercampur merata ya teman-teman. Tidak perlu keras-keras ya, kalau mengaduknya nanti bisa mengakibatkan keras kuenya. Kalau pelan-pelan saja begini nanti kuenya itu moist, lembut gitu ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan walnut ya teman-teman, sedikit saja. Separuhnya, nanti yang separuhnya lagi mau saya kasih buat topping ya teman-teman. Ini opsional, tidak harus. Kemudian adonan masukkan ke dalam cetakan.
Masukkan semua adonan sampai merata di setiap sisinya ya teman-teman, jangan sampai ada yang sebelahnya banyak, sebelahnya lagi kecil sedikit gitu ya teman-teman. Jadi merata, dan di atasnya saya kasih topping walnut yang sisa tadi buat isian tadi. Susun sesuai selera ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tadi waktu saya mau membuat adonan itu, saya sudah terlebih dahulu memanaskan ovennya selama 10 menit kurang lebihnya dengan menggunakan suhu 180 derajat Celcius. Dan setelah semua adonan ini selesai dibuat, nanti akan saya langsung masukkan ke dalam oven ya teman-teman. Dan ini adonan sudah siap untuk dipanggang. Kemudian saya masukkan ke dalam oven dan saya panggang selama kurang lebih 15 atau 20 menit dengan menggunakan suhu 170 derajat Celcius ya teman-teman. Setelah menunggu kurang lebih 20 menit dan ini kuenya sudah mulai matang ya teman-teman. Kemudian saya mau angkat dan seperti ini hasilnya. Dan ini kertas rotinya sudah saya ambil ya teman-teman. Lalu kita biarkan dingin terlebih dahulu, baru kita potong-potong ya. Mudah sekali kan teman-teman cara membuatnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan tunggu video saya yang terbaru selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.